Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriani Wahid. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui mengenai sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, penjurnalan, buku besar, dan neraca saldo. Langsung saja, yang pertama yaitu sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan merupakan alat yang berguna untuk menganalisis pengaruh transaksi. Setiap terjadi satu kali transaksi dapat mempengaruhi dua akun. Akun adalah media akuntansi untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi akun yaitu tempat pencatatan perubahan, kenaikan atau penurunan suatu aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Ketika kita mencatat transaksi, total debitnya sama dengan total kreditnya. Dalam sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan terdapat aturan pendebitan dan pengkreditan. Yang pertama itu pada kelompok akun laporan posisi keuangan terdapat aset. Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat pada perusahaan di kemudian hari. Pada aset, jika terjadi kenaikan maka akan dicatat di sisi debit, namun jika terjadi penurunan akan dicatat di sisi kredit. Kemudian liabilitas, yaitu kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jika terjadi kenaikan akan dicatat di sisi kredit, dan jika terjadi penurunan akan dicatat di sisi debit. Selanjutnya ekuitas, yaitu modal atau hak pemilik terhadap aset perusahaan. Ekuitas jika mengalami kenaikan akan dicatat di sisi kredit, dan jika mengalami penurunan akan dicatat di sisi debit. Selanjutnya kelompok yang kedua yaitu akun laporan laba rugi. Dalam akun laporan laba rugi terdapat akun pendapatan. Pada akun pendapatan, jika terjadi kenaikan akan dicatat di sisi kredit, dan jika terjadi penurunan akan dicatat di sisi debit. Kemudian akun beban. Akun beban itu jika terjadi kenaikan akan dicatat di sisi debit, dan jika terjadi penurunan akan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu kelompok akun pref. Akun pref adalah penarikan yang dilakukan oleh pemilik. Jika bertambah atau terdapat kenaikan akan dicatat di sisi debit, namun jika terjadi penurunan akan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya yaitu kelompok akun yang terakhir, saldo normal akun, yaitu saldo akun yang berada di sisi debit atau kredit di mana kenaikan tersebut dicatat. Selanjutnya kita akan melakukan penjurnalan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu penjurnalan. Penjurnalan adalah pencatatan seluruh transaksi-transaksi yang terjadi dengan menggunakan aturan debit kredit. Untuk melakukan penjurnalan yang harus dilakukan adalah yang pertama mencatat tanggal transaksi pada kolom tanggal. Kemudian yang kedua mencatat nama akun di debit atau pada sisi kiri kolom deskripsi dan mencatat nominalnya di kolom debit. Kemudian di bawahnya mencatat akun kredit dengan menjorok sedikit ke kanan dan kemudian mencatat nominalnya di kolom kredit. Di bawah akun kredit biasa terdapat penjelasan ringkasan mengenai transaksi yang terjadi. Saya akan memberikan satu contoh. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada transaksi ini akan mempengaruhi aset yaitu akun kas dan ekuitas yaitu modal, di mana kedua akun tersebut akan mengalami kenaikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika pada aset terjadi kenaikan maka akan dicatat di sisi debit. Begitu pula dengan ekuitas, jika mengalami kenaikan akan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya setelah melakukan penjurnalan yaitu memposting ayat jurnal ke
buku besar atau pemindah bukuan, yaitu memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan semua akun yang akan dikalkulasikan atau dikelompokkan menjadi kumpulan satu akun, sehingga kita dapat mengetahui saldo dari masing-masing akun tersebut. Setelah seluruh ayat jurnal diposting dalam buku besar, kita akan mengetahui hasil dari masing-masing saldo akun tersebut. Kemudian saldo akun tersebut akan dicatat pada neraca saldo atau daftar saldo. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.